Halo, aku Indra, aku ahli gizi puskesmas dan Aku Dea, ahli gizi rumah sakit. welcome to Beachside Beachside Nutritionist. Oke. Kita lagi di Pantai Senggigi, pantai legenda dari Lombok Barat. Di sini kita bakalan bahas hal yang lumayan lagi digembar-gemborin, terutama beberapa influencer, yaitu kenapa makanan rumah sakit itu hambar. Oke. Langsung banget ya, makanan rumah sakit nih yang dibahas. Jadi kenapa makanan rumah sakit itu hambar? Kalau biasanya kebanyakan orang makan rumah sakit itu nggak enak, gitu, nggak ada rasa, nggak ada cabenya, gitu. Biasanya kan apalagi kita tinggal di Lombok yang mostly menggunakan cabai sebagai perbumbuan, gitu. Harus pedas lah, namanya juga Lombok, gitu kan. Tapi sebenarnya penyebab makanan itu kenapa bisa hambar, kenapa bisa nggak ada rasa? Mungkin salah satunya karena kita terlalu banyak menggunakan micin dalam sehari-hari. Jadi kita udah micin banget nih kayak gitu. Jadi sekalinya dapat makanan yang sehat, yang mungkin nggak terlalu banyak menggunakan bumbu seperti garam gitu, terus gula, terus juga atau micin-micinnya gitu. Jadi kita pas cicip itu mungkin rasanya kayak kurang berasa gitu. Bahkan sebenarnya kan itu termasuk makanan yang sehat ya, karena salah satunya tadi garamnya ditakar gitu. Karena kan kita juga sebenarnya dalam sehari itu ada anjuran penggunaan garam gitu ya. Kayak maksimal itu 1 sendok teh garam per hari atau setara dengan 2000 mg natrium gitu. Oke. Kalau aku bisa nambahin mungkin dari sisi medisnya adalah semakin makanan itu minim proses, semakin mudah tubuh itu menyerap dan menerimanya. Dan lalu itu akan di-convert menjadi energi juga untuk pemulihan dan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi itulah mengapa menurutku ya deh, makanan rumah sakit itu emang didesain untuk gimana biar si tubuh itu dapat easily menyerap, agar gampang gitu tubuh itu memakai si makanan tersebut untuk jadi energi. Jadi ya kita sederhanakan bahasanya aja sih di sini. Ya, tapi kan kalau misalkan orang sakit gitu, makanan itu kan dibutuhkan juga salah satunya sebagai tenaga. Jadi biasanya kalau pasien ditanya apa sih keluhannya saat ini, ya biasanya kalau nggak ada keluhan ya paling lemas aja, nggak ada tenaga. Tapi bisa kita tanyakan juga dari nafsu makannya bagaimana, karena kan nafsu makan juga berpengaruh terhadap makanan yang dimakan gitu. Biasanya nafsu makannya menurun gitu, jadi makanan yang bisa dimakan juga sedikit, ditambah dengan indera perasanya mungkin agak sedikit menurun ketika dalam kondisi sakit. Jadinya mau makanan itu pun berasa sebenarnya ya pasti dibilangnya nggak ada rasa gitu. Padahal kalau kita sudah terbiasa nih mengurangi penggunaan garam dalam sehari-hari gitu, kita sudah mulai mengurangi garam, gula dan micin gitu, itu pasti rasanya ya biasa aja sebenarnya, tetap ada rasa, cuman nggak yang gitu, nggak yang langsung mereseng lah gitu. Kalau kita bahasa sasaknya tuh mereseng gitu, jadi nggak terlalu mereseng, itu yang nggak familiar di lidah-lidah orang Lombok, terutama yang memang terbiasa menggunakan bumbu-bumbuan yang agak banyak gitu. Oke, ini menurutku ya, ini yang aku rasakan sendiri setelah diet. Jadi semakin kita nggak terbiasa dengan hal-hal micin, kayak misalnya kalau kita berasa ada yang kurang nih, berarti itu udah kecanduan itu. Yes. Kecanduan itu termasuk juga sama gula ya. Semakin kurang manis, berarti udah ada kecanduan itu di situ. Ya, gimana menurutmu? Iya, biasanya kalau sudah ada garam, terus kadang di sambal pun ada juga yang nambahin gula gitu, katanya supaya lebih natrium. mantap. Bukan, gulanya ditambahin di dalam sambal itu karena supaya balance gitu katanya, supaya lebih mantap. Kadang ditambahin gula, padahal kan sebenarnya nggak semua jenis masakan harus ditambahin gula tuh. Belum lagi nanti kalau misalkan bumbu-bumbuan seperti kecap atau saus juga digunakan, itu kan sudah berapa banyak natrium, berapa banyak micin yang ada di situ gitu. Jadi memang kita ya seharusnya mulai terbiasa dengan clean eating atau makanan-makanan yang lebih sehat gitu, tidak terlalu menggunakan bahan makanan yang terlalu menyengat
gitu. Jadi mungkin mainnya ya di bawang merah, bawang putih itu masih aman gitu. Tapi yang diperhatikan kan itu penggunaan micin, penggunaan garam, gula, sama minyak jangan lupa. Jadi not every single dish ya yang dimasak itu harus pakai minyak gitu. Jadi misalkan ayamnya udah digoreng, mungkin tahunya ya dikukus atau dibikin pepes, mungkin boleh juga gitu kan. Pepes nggak harus ikan ya gitu. Terus sayurnya mungkin ditumis atau yang bening-bening. Jadi nggak semuanya harus goreng-goreng. Oke. Berarti ini bukan salah makanan rumah sakitnya, tapi emang lidahnya ini. Lidahnya ini perlu tanda tanya ya. Kayak udah dijelasin tadi, pasti ada indera perasa yang menurun kalau lagi sakit ya. Gitu. Padahal di rumah sakit pun menunya misalkan kalaupun opor gitu kan, tapi dia biasanya ada rasanya gitu. Cuman dia memang opornya tanpa santan gitu. Mungkin mainnya di rempah-rempahan seperti kemiri gitu kan, bisa juga pengganti dari santan tadi gitu. Kamu di rumah sakit pasti nyicipin juga kan atau gimana? Ya biasanya sih ahli gizi produksi mencicipi makanan-makanan yang belum disajikan ke pasien gitu. Aku kebetulan lagi tugasnya di rawat inap gitu, paling biasanya yang menanyakan ke pasiennya gimana makanannya gitu. Nah kita juga ada evaluasi terkait waste atau sisa makanan. Kenapa masakan ini misalkan lebih banyak sisanya dibandingkan jenis makanan yang A atau B atau yang C gitu. Apakah karena rasanya atau bumbu-bumbuannya tadi mungkin kurang atau teknik pengolahannya dan lain sebagainya, kan banyak faktor gitu. Oke, sebagai ahli gizi rumah sakit ini hal-hal ini terkait sama rasa-rasa makanan, ini hal apa ada komplainan tergokil deh apa selama kamu menjadi ahli gizi rumah sakit itu apa terkait rasa makanan? Tergokil gitu. Ya itu biasanya yang paling bukan gokil sih, maksudnya kayak yang paling sering, bahkan itu yang dikomplain adalah nggak ada rasa gitu, balik lagi gitu. Karena terutama untuk pasien-pasien yang mungkin menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu, mereka terbiasa menggunakan garam itu tanpa ditakar gitu kan. Jadi yang penting sampai di lidah beliau-beliau itu adalah rasanya ada gitu. Padahal kan sebenarnya karena memang mereka menderita hipertensi itu kan indera perasanya juga terhadap micin-micinan atau garam-garaman itu kan agak ini. Jadi kita yang normal mencicipi makanan yang mereka mungkin masak sendiri, masih kuat ada yang masak sendiri tuh pasti asin banget gitu. Oke, tadi mungkin udah kau singgung, tapi aku pengen tanya lagi sekali sih, berapa sih takaran untuk orang normal nih? Takaran menggunakan garam selama sehari itu gimana, terutama pas lagi masak ini? Ya biar nggak ribet sih ya kita pakai 1 sendok teh per hari. Itu sebenarnya jatah 1 sendok teh per hari itu per orang gitu kan. Jadi bukan satu keluarga. Kalau satu keluarga nanti kekurangan natrium gitu. Jadi itu 1 orang sih sebenarnya. Jadi satu sendok teh per orang. Tadi kali aja berapa orang di rumah, misalnya 5 orang. Ada banyak jenis masakan gitu kan, dan yang kita makan juga enggak cuman makanan makanan utama seperti nasi gitu kan. Ada juga nanti mungkin pengen nyemil gitu kan, mungkin bikin sesuatu misalkan tahu fantasi atau apa cuman cemilan ya. Kalau sekarang biasanya menu MPASI itu salah satunya. Sekarang ada aja bikin ide-idenya ibu-ibu kreatif sekarang tuh kan, tahu telur puyuh gitu dicampurin gitu. Jadilah apa menu-menunya, namanya ngide sendiri biasanya kayak gitu-gitu kan. Oke, ini kita ganti angle ya, karena sunset di belakang kita ini lebih indah daripada muka kita ya. Ini nggak apa-apa. Dan aku ingat aku pernah dirawat di rumah sakit. Oke, ini melanjutkan yang tadi. Ya, jadi aku kebetulan pas itu adalah kena demam berdarah konyolnya ya. Dan bener-bener pas dirawat itu adalah nafsu makan turun seturun-turunnya, nggak pengen makan sama sekali. Sedangkan buat orang demam berdarah itu kan yang harus dilakukan adalah makan yang banyak, makan yang cukup, yang bergizi, jangan lupa banyak minum gitu. Tapi mungkin ya itu tadi penyakitnya yang bikin nafsu makannya menurun gitu. Jadi gimana waktu itu review makanan rumah sakitnya? Jadi aku ingat kayak ini, aku sempet nggak expect ya, di rumah sakit itu ada lalapan coy.
nasi ayam gitu, nasi ayam gitu, lalapan tempe tahu gitu kayak lalapan. Oke. Lumayan membangkitkan selera makan gitu Itu ya karena jenis. salah satunya kamu suka ayam sih kayaknya ya. Jadi kebetulan menunya ayam goreng kayak lalapan gitu. Dan ya aku kira ya udah bubur-bubur gitu, ternyata setelah merasakan sendiri, wow ya biasa aja sih, makanan kayak makanan orang biasa gitu. Ya, dan nggak semua orang sakit itu makanya bubur kok gitu. Selagi kamu bisa mengunyah dengan baik dan benar, tidak ada gangguan menelan gitu, makan nasi it's okay gitu. Yang penting ya tadi mau makan gitu, jadi supaya asupannya cukup, paling enggak 80%, lebih dari 80% gitu, supaya jangan dalam jangka waktu sakit itu nafsu makannya kurang dari 50% gitu kan. Biasanya itu ada penurunan berat badan, mungkin bisa sekitar 1 kilo tuh turunnya kalau misalkan terus menerus turun selama lebih dari 5 hari nafsu makannya. I see. Sedangkan untuk kasusnya Indra yang waktu itu demam berdarah kan, memang salah satu hal yang perlu dilakukan selain dari diberikan obat-obatan dan juga istirahat yang cukup atau ada infusnya gitu kan, pastinya adalah makanan gitu, makanan yang cukup, makanan yang bergizi seimbang gitu, karena kita sudah buka lagi 4 sehat 5 sempurna, Tapi makanan gizi seimbang. itu, dan istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Oke, mungkin itu bakalan di topik lain lagi ya. Yes. 4 sehat 5 sempurna itu udah kolot, itu udah tinggalkan itu guys. Jangan bahula gitu. Oke. Balik lagi ke topik tadi, kenapa makanan rumah sakit hambar? Apakah kalau dari sisi manajemen rumah sakitnya, apakah mereka ada ini kah? Menu-menu gitu nggak yang oke ini kita harus ubah deh biar nggak terlalu hambar gitu. Kita kan itu tadi dari yang pernah aku sebutin kan ada form monitoring evaluasi sisa makanan, waste pasien itu kan ada. Itu kan salah satu standar pelayanan mutu juga di rumah sakit gitu kan. Ada, itu salah satunya kriterianya adalah sisa atau waste makanan gitu, berapa persen gitu. Standarnya kan biasanya sekitar 80% ya gitu, nggak ada sisa makanannya kayak under 20% harapannya gitu. Jadi ketika makan itu mungkin masih setengahnya bahkan, atau bahkan tidak tersentuh, sekitar mungkin cuma 75% sisa bukan yang dimakan, itu perlu dipertanyakan kenapa makanan ini kebanyakan dah habis gitu. Berarti mungkin menu ini harus kita ganti dengan yang lain mungkin, atau cara pengolahannya gitu. Kan kita selama ini pakai 10 siklus menu, 10 hari dan 1 hari istimewa gitu. Jadi dari setiap menu itu kan pasti sudah ditentukan standar resepnya, standar bumbunya juga ada gitu. Oke, berarti setiap ada ini ya, ada komplainan atau ada banyak sisa, menu tersebut akan diganti gitu. Biasanya akan diganti. Kalau untuk evaluasi itu kan biasanya dilaporkan per triwulan atau setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi mungkin ada menu yang kayaknya ini boleh diganti ini dengan yang ini gitu, cara masaknya, bahkan cara memotong pun sebenarnya juga ada standarnya kan untuk setiap menu itu gitu. Oke, jadi mungkin buat beberapa orang yang bilang makanan rumah sakit itu hambar ya, tunggu sehat dulu deh. Kayaknya itu dulu sih, tunggu sehat dulu, baru deh kalian makan sudah dewasa sendiri gitu. Iya, tapi kan ya namanya juga di rumah sakit biasanya kita mengedukasi, tolong jangan ada makanan yang dibawa dari rumah atau yang dibeli-beli, lebih aman makannya yang disediakan oleh rumah sakit itu. Walaupun memang tadi pemikiran pasien adalah makanan itu tuh hambar, tapi sebenarnya makanan itu kan juga salah satu yang diperlukan untuk proses penyembuhan. Seperti slogan kita di Persagis Vasta Harena itu kan makanan untuk penyembuhan. Ya nih di sela-sela podcast ini tuh. Ini kita santai-santai. Konstruksi bangunan di pinggir. Kita lagi santai-santai aja sih ini sambil bahas-bahas. Ya. Tadi aku mau singgung itu, kenapa tuh hanya makanan rumah sakit saja yang dibolehkan dimakan oleh pasien tadi di rumah sakit? Bentar. Kalau itu ya seperti yang tadi kita ketahui kan, memang makanan di rumah sakit itu adalah makanan yang aman dikonsumsi oleh pasien, karena kan sudah ditakar sesuai kebutuhan pasiennya. Tentunya dari keamanan pangannya kan juga sudah
lebih terjamin dibanding dengan makanan-makanan yang dibeli atau dibawakan dari rumah. Walaupun memang mungkin makanan rumah yang dibuat juga aman ya, tapi ya alangkah lebih baiknya gitu supaya aman makanya yang disediakan oleh rumah sakit. Terutama tadi penggunaan garam kalau kita bisa singgung kan. Ada juga yang dimasakin di rumah tapi ternyata yang masakin pakai garamnya nggak ditakar gitu. Oke, jadi balik lagi berarti tadi ya udah kalian dapat makanan di rumah sakit itu ya udah buat penyembuhan gitu, buat bukan mana yang enak-enakan gitu. Enakan di rumah sakit ini nih. bukan gitu ya. Kalau kalian mau ini sebenarnya ada menu spesial kan. Kalau makanan juga maksudnya by request tuh ada tersedia kalau kalian di ruang VIP gitu. Karena biasanya ada menu pilihan, kita bisa sebut mungkin pasiennya suka ayam katsu, mungkin untuk pasien yang tidak berdiet biasanya gitu. Di rumah sakit juga ada menu ayam katsu. Ada ayam katsu, nasi goreng gitu. Jadi ya itu untuk pasien yang memang tidak berdiet, mungkin sakitnya hanya seperti demam berdarah atau mungkin operasi tulang gitu, maksudnya yang tidak memerlukan diet seperti rendah garam tadi gitu kan. Jadi ada menu-menu by request. Oke, aku mau tanya nih, penyakit apa sih yang paling benar-benar ketat gitu kalau di rumah sakit? Kayaknya yang komplikasi deh ya, atau gimana? Yes. Penyakit komplikasi pasti. Kebetulan di ruanganku itu kan banyak interna ya, penyakit dalam gitu, spesialis penyakit dalam itu banyak di situ gitu. Jadi yang biasanya agak ekstra, dan kebetulannya di ruanganku itu adalah kebanyakan pasien dengan gagal ginjal stadium 5 yang harus melakukan cuci darah. Itu biasanya agak ekstra gitu. Kita usahakan selalu untuk makanan-makanan itu ada rasa lah gitu. Karena kasihan juga sebenarnya kalau pasien udah dibatasi gitu kan makanannya, agak mengurangi ini, agak mengurangi itu, tapi rasanya masa ya nggak ada ya. Pasti kita usahakan tetap ada rasa, cuman mungkin tidak mereseng sekali kalau kita bahasa sasa gitu ya. Tidak mereseng dan mereseng. Oke, nah ini untuk kata-kata penutup, ini kata-kata hari ini untuk orang yang bilang makanan rumah sakit itu hambar. Coba dulu, misalkan kalian coba sendiri di rumah, tidak dalam kondisi sakit tapi dalam kondisi sehat, mungkin 5-7 hari mengurangi konsumsi garam, micin dan juga minyak-minyakan atau gula gitu. Coba gitu, pasti kalian akan mulai terbiasa, karena kita bisa karena terbiasa. Kalau kita nggak biasakan ya kita akan terus terlena dengan makanan-makanan tinggi natrium atau micin-micinan tadi